Seri ke-8 Moto3 musim ini membawa para pembalap ke Balaton Park, Hungaria. Sebuah lintasan yang tidak menawarkan banyak ruang untuk bernapas. Sempit, teknikal, penuh perubahan arah, dan menuntut konsentrasi nyaris di setiap meter aspalnya. Namun bagi kita, hari pertama di Balaton Park ternyata tidak hanya menguras fisik para pembalap. Ia juga menguras emosi para penggemar. Karena hanya dalam hitungan jam, kita melihat dua wajah yang sangat berbeda dari Veda Ega Pratama. Di sesi free practice 1, Veda tercecer di posisi ke-26, posisi terakhir. Tertinggal lebih dari 2 detik dari catatan waktu tercepat. Sebuah hasil yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun ketika sesi praktis dimulai, ceritanya berubah. Perlahan namun pasti, Veda mulai merangkak naik, melewati satu nama, kemudian nama lainnya, hingga akhirnya namanya muncul di posisi kedua, hanya terpaut 0,361 detik dari pemuncak catatan waktu, Maximo Kiles. 1 hari, 2 sesi, 2 cerita yang nyaris bertolak belakang. Dan di Balaton Park, kita mungkin baru saja melihat salah satu pekan paling menarik yang pernah ditunjukkan Veda musim ini. Lalu, apa yang sebenarnya berubah? Mari kita bedah bersama. Kesan pertama yang ditinggalkan Veda Ega Pratama di sesi latihan pertama mungkin tidak terlalu meyakinkan. Saat sesi free practice 1 berakhir, namanya berada di posisi ke-26 dari 26 pembalap. Catatan waktunya 1 menit 49,169 detik. Terpaut lebih dari 2 detik dari David Almanza yang memimpin sesi dengan waktu 1 menit 46,956 detik. Di atas kertas, hasil ini terlihat berat, seolah Veda belum menemukan ritmenya, belum menemukan kecocokan dengan motor maupun lintasan, dan masih sangat jauh dari persaingan di barisan depan. Namun seperti banyak hal dalam balapan, angka tidak selalu langsung menceritakan keseluruhan kisahnya. Karena sesi pertama ini sejatinya bukan tentang kecepatan, ini adalah tentang perkenalan. Balaton Park merupakan lintasan yang sama sekali baru bagi Veda. Dia belum pernah balapan di sini sebelumnya. Maka sejak awal, target utamanya bukanlah mengejar posisi tercepat, melainkan memahami setiap meter lintasan yang ada di hadapannya. Selama sesi berlangsung, Veda langsung melahap 19 putaran tanpa masuk pit dan tanpa mengganti ban. Sebuah pendekatan yang menunjukkan bahwa fokus utamanya bukan time attack, melainkan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, mengenali karakter aspal, mempelajari titik pengereman, dan menemukan racing line terbaik di lintasan yang masih terasa asing. Dalam proses itu, kesalahan menjadi sesuatu yang hampir tidak terhindarkan. Veda berkali-kali mencoba mencari batas, mencoba memahami seberapa jauh motornya bisa dibawa masuk ke tikungan, dan mencoba mengetahui di mana garis tipis antara cepat dan terlalu cepat. Akibatnya, dari total 19 lap yang dijalani, hanya 8 lap yang dinyatakan valid. Sisanya terhapus karena pelanggaran track limit. Namun justru disitulah cerita sebenarnya terjadi. Karena setiap kesalahan itu bukan sekadar kehilangan waktu, melainkan bagian dari proses belajar. Bahkan jika melihat perkembangan catatan waktunya, Veda sebenarnya terus menunjukkan kemajuan. Lap demi lap ia mulai memangkas waktunya, hingga akhirnya mencatatkan putaran terbaik pada lap ke-8. Setelah itu situasinya berubah. Ban yang sejak awal dipakai tanpa henti mulai kehilangan performa. Grip semakin berkurang, motor semakin sulit dikendalikan di batas maksimal. Dan dari lap ke-14 hingga lap ke-18, catatan waktunya banyak yang berakhir tidak sah karena motornya berulang kali melebar keluar lintasan. Maka posisi ke-26 pada sesi pertama ini sebenarnya bukanlah gambaran utuh tentang performa Veda. Ini adalah potret seorang pembalap yang sedang belajar mengenal sirkuit, mencari jawaban dari teka-teki yang bernama Balaton Park.
Beberapa jam setelah mengakhiri free practice 1 di posisi ke-26, Veda Ega Pratama kembali ke lintasan yang sama. Aspalnya tetap sama, tikungannya tetap sama. Namun cerita yang terjadi kemudian benar-benar berbeda. Saat bendera kotak-kotak berkibar dan sesi praktis berakhir, nama Veda muncul di posisi kedua, tepat di bawah Maximo Kiles yang memimpin catatan waktu. Sebuah lompatan yang mungkin tidak banyak diprediksi sebelumnya, karena hanya beberapa jam sebelumnya, Veda masih tertinggal lebih dari 2 detik dari pembalap tercepat. Kini jaraknya tinggal 0,361 detik. Dan yang membuat hasil ini terasa semakin spesial, Veda tidak berada di antara pembalap-pembalap kejutan. Dia berada di tengah para langganan papan atas Moto3. Di posisi pertama ada Maximo Kiles, di posisi ketiga ada David Almanza, dan di posisi keempat terdapat David Muñoz. Nama-nama yang sepanjang musim ini hampir selalu menjadi ancaman di barisan depan. Namun di Balaton Park, Veda berhasil menyelip di antara mereka. Seolah dia bukan sedang belajar mengenal lintasan. Meski demikian, hasil ini belum menjamin apapun. Karena Balaton Park sedang menunjukkan betapa ketatnya persaingan Moto3 saat ini. Jarak antara posisi pertama hingga posisi ke-14 bahkan tidak mencapai 1 detik. Hanya terpaut 0,852 detik. Satu kesalahan kecil, satu tikungan yang terlalu lebar, atau satu pengereman yang sedikit terlambat bisa membuat seorang pembalap kehilangan beberapa posisi sekaligus. Itulah mengapa posisi kedua Veda hari ini memang layak diapresiasi. Namun pada saat yang sama, hasil ini juga menjadi pengingat bahwa pertarungan sesungguhnya masih menanti. Setidaknya untuk saat ini, Veda telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat menjanjikan menuju sesi kualifikasi. Dan jika ritme yang ia tunjukkan pada sesi praktis ini mampu dipertahankan, maka peluang untuk kembali bertarung di barisan depan terbuka sangat lebar. Namun seperti yang sudah diperlihatkan Balaton Park sejak pagi tadi, di lintasan ini tidak ada ruang untuk merasa terlalu nyaman. Jika hasil akhir menempatkan Veda Ega Pratama di posisi kedua, maka lembar data lap inilah yang menceritakan bagaimana semua itu terjadi. Dan jujur saja, perjalanan menuju posisi kedua itu sama sekali tidak mulus. Sepanjang sesi praktis, Veda turun ke lintasan dalam 2 kali run. Total 15 putaran ia selesaikan. Namun ada satu angka yang langsung mencuri perhatian. Dari 12 full lap yang berhasil diselesaikannya, hanya 6 lap yang dinyatakan valid. Artinya, separuh dari upayanya di sesi ini harus terhapus karena pelanggaran track limit. Sekilas angka itu terlihat mengkhawatirkan. Namun jika kita memahami bagaimana Veda menjalani sesi ini, ceritanya justru berbeda. Balaton Park masih merupakan lintasan yang sangat baru baginya. Dan seperti seorang pembalap yang sedang mencari jalan tercepat di tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya, Veda terus mencoba mendekati batas. Sedikit lebih dalam saat mengerem, sedikit lebih cepat saat masuk tikungan, sedikit lebih agresif saat keluar tikungan. Dan ketika batas itu terlewati, catatan waktunya langsung dicoret. Pada round pertama, proses pencarian itu terlihat sangat jelas. Setelah membuka sesi dengan catatan 1 menit 48,829 detik pada lap keduanya, Veda langsung berhadapan dengan kenyataan keras Balaton Park. Lap ketiga, lap keempat, dan lap kelima, semuanya dibatalkan. 3 putaran beruntun, 3 peringatan beruntun. Seolah lintasan ini sedang menguji kesabarannya. Namun disitulah salah satu kualitas penting seorang pembalap mulai terlihat. Bukan saat semuanya berjalan sempurna, tetapi saat ia mampu belajar dari kesalahan yang baru saja dibuatnya. Dan Veda melakukannya dengan cepat. Di lap ke-6, ia kembali mencetak waktu valid. Lalu, pada lap ke-8, catatan waktunya kembali membaik. Perlahan namun pasti, ritme mulai terbentuk, kepercayaan diri mulai tumbuh, dan hubungan antara pembalap, motor, dan lintasan mulai menyatu. Kemudian tibalah momen yang mengubah segalanya. Veda masuk pit. Tim melakukan penyesuaian terakhir. Ban baru dipasang, dan satu kesempatan terakhir disiapkan untuk melakukan time attack. Saat kembali ke lintasan, drama belum benar-benar berakhir. Lap pertama di run kedua kembali dibatalkan karena track limit.
Namun kali ini suasananya berbeda, karena setelah itu, Veda seperti telah menemukan jawaban yang sejak pagi ia cari. Di lap ke-11, ia menembus angka 1 menit 47,408 detik. Cepat, bersih, dan kompetitif. Namun itu ternyata belum menjadi puncaknya. Satu lap kemudian, Veda kembali melintas di garis finish. Dan saat angka waktu muncul di layar, namanya langsung melesat ke posisi kedua. 1 menit 46,657 detik. Lap terbaiknya sepanjang hari. Lap yang membuat seluruh kerja keras sejak sesi pagi akhirnya terbayar. Menariknya, lap tercepat itu tidak lahir karena Veda tiba-tiba menjadi lebih cepat. Lap itu lahir karena selama berjam-jam sebelumnya ia terus mencari batas, terus melakukan koreksi, terus belajar dari kesalahan, hingga akhirnya menemukan satu putaran yang hampir sempurna. Meski setelahnya ia masih beberapa kali kembali menyentuh batas tersebut dan kehilangan lap karena track limit, Veda mampu menutup sesi dengan satu putaran valid yang solid di lap terakhir. Sebuah penutup yang sederhana, namun cukup untuk menunjukkan bahwa kecepatan yang ia temukan bukanlah kebetulan. Posisi kedua di sesi praktis memang terlihat mengesankan. Namun lembar data sektor inilah yang menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Karena setelah semua lap selesai dijalani, setelah semua catatan waktu dikumpulkan, ternyata kecepatan Veda Ega Pratama tidak datang dari satu tikungan, tidak pula dari satu sektor tertentu. Kecepatannya tersebar hampir di seluruh lintasan. Dan itu adalah kabar yang sangat baik menjelang kualifikasi. Mari kita lihat lebih dekat. Di sektor pertama, bagian lintasan yang menuntut keberanian saat pengereman dan presisi ketika masuk tikungan, Veda mencatatkan waktu 32,091 detik. Catatan ini menempatkannya di posisi keempat tercepat dari seluruh pembalap Moto3. Hanya terpaut sangat tipis dari para spesialis sektor pertama. Sebuah tanda bahwa sejak awal putaran Veda sudah mampu langsung membangun kecepatan. Kemudian memasuki sektor kedua, bagian lintasan yang lebih teknikal dan menuntut perubahan arah secara cepat. Di sini Veda berada di posisi ke-8 tercepat, bukan yang terbaik, namun tetap berada di kelompok terdepan. Sektor ini mungkin masih menyimpan sedikit ruang untuk diperbaiki, tetapi yang terpenting, dia tidak kehilangan banyak waktu dari para rival utamanya. Lalu tibalah sektor ketiga, dan disinilah Veda kembali menunjukkan kekuatannya. Dengan catatan 29,193 detik, ia menjadi pembalap kelima tercepat di sektor tersebut. Sebuah sektor yang dihuni tikungan-tikungan mengalir dan sangat mengandalkan kepercayaan diri pembalap saat menjaga kecepatan menikung. Di bagian inilah hubungan antara Veda dan motornya terlihat semakin menyatu. Dan ketika putaran mendekati garis finish, kecepatannya tetap terjaga. Di sektor keempat, Veda kembali mencatatkan waktu tercepat keempat dari seluruh pembalap. Sebuah bukti bahwa performanya tidak turun di akhir putaran, justru tetap kuat hingga tikungan terakhir. Namun ada satu kolom yang mungkin paling menarik dari semuanya. Kolom ideal lap time, sebuah simulasi yang menggambarkan apa yang akan terjadi jika seorang pembalap mampu menggabungkan seluruh sektor terbaiknya dalam satu putaran sempurna. Dan ketika angka itu muncul, nama Veda kembali berada di posisi keempat tercepat, dengan catatan waktu ideal 1 menit 46,536 detik. Menariknya, angka tersebut bahkan lebih cepat daripada lap terbaiknya yang tercatat secara resmi. Itu artinya, jika Veda mampu menyatukan semua catatan terbaik di setiap sektornya dalam satu putaran yang bersih, maka peluang untuk bertarung di barisan depan saat kualifikasi terbuka sangat lebar. Dan yang paling penting bahwa kecepatannya Veda itu nyata, bukan hasil keberuntungan. Bukan pula hasil satu putaran ajaib yang sulit diulang. Kecepatan itu benar-benar ada. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Veda cukup cepat. Data sudah menjawabnya. Pertanyaan yang tersisa hanyalah, mampukah Veda menyatukan seluruh potongan puzzle itu dalam satu putaran kualifikasi yang bersih? Karena jika jawabannya iya, Balaton Park mungkin akan menjadi saksi salah satu hasil kualifikasi terbaik dalam karirnya sejauh ini.
Selama beberapa musim terakhir, ada satu anggapan yang terus melekat di pedok Moto3, bahwa ketika lintasan lurus dimulai, motor KTM biasanya memiliki sedikit keunggulan. Sementara Honda harus berusaha mencarinya kembali di area pengereman dan tikungan. Namun setidaknya pada hari pertama di Balaton Park, cerita itu tidak sepenuhnya berlaku. Karena data top speed menunjukkan sesuatu yang cukup menarik. Motor Honda tim Asia yang dikendarai Veda Ega Pratama mampu mencatatkan kecepatan puncak hingga 212,1 km per jam. Sebuah angka yang menempatkannya di kelompok tercepat sepanjang sesi praktis. Memang masih ada beberapa nama yang mencatatkan angka lebih tinggi, seperti Ryusei Yamanaka dan Eddie Oshii yang menyentuh 213,8 km per jam. Namun jaraknya sangat tipis, hanya sekitar 1 hingga 2 km per jam. Dan dalam dunia Moto3, selisih sekecil itu seringkali tidak menjadi penentu utama. Justru ada satu angka lain yang mungkin lebih penting untuk diperhatikan, yaitu rata-rata kecepatan. Karena top speed bisa saja tercipta sekali, bisa terbantu slipstream, atau muncul karena situasi tertentu. Tetapi rata-rata kecepatan jauh lebih jujur dalam menggambarkan performa sesungguhnya. Dan disinilah Veda mulai terlihat semakin menarik. Rata-rata top speed miliknya mencapai 211,2 km per jam. Angka yang menunjukkan bahwa kecepatannya tidak datang dari satu putaran keberuntungan. Tidak datang dari satu momen ketika ia kebetulan mendapatkan tarikan angin, melainkan hadir secara konsisten sepanjang sesi. Bahkan jika dibandingkan dengan pemuncak praktis, Maximo Kyles, angka Veda terlihat lebih mengesankan. Kyles mencatatkan top speed tertinggi 210,5 km per jam dengan rata-rata 209,9 km per jam. Artinya, di lintasan lurus Balaton Park, Veda tidak kehilangan apapun dari rival utamanya. Dan itu adalah kabar yang sangat penting, karena sepanjang video ini kita sudah melihat satu hal yang berulang kali muncul. Veda cepat saat pengereman, cepat di sektor teknikal, cepat di area tikungan, dan sekarang dia juga memiliki kecepatan lurus yang sangat kompetitif. Seolah satu persatu kepingan puzzle mulai menemukan tempatnya masing-masing. Tentu saja, data hari Jumat tidak pernah menjamin hasil hari Sabtu. Apalagi di Moto3, di mana selisih waktu seringkali hanya beberapa per 10 detik. Namun setidaknya hingga sesi praktis berakhir, semua angka mengarah pada kesimpulan yang sama. Veda memiliki kecepatan, Veda memiliki ritme, dan Veda memiliki motor yang mampu mendukungnya untuk bertarung di barisan depan. Kini, yang tersisa hanyalah satu tantangan terakhir. Menyatukan semuanya dalam satu putaran kualifikasi yang bersih. Karena jika itu berhasil dilakukan oleh Veda, maka mengamankan barisan depan saat kualifikasi bukanlah hal yang mustahil.